Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hasil analisis yang saya lakukan mengenai fungsi produksi Cube-Douglas Frontier Stokastik. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhrizal, NIM 141 angkatan 2018, kelas Ekonomi Produksi Pertanian C. Nah, ini merupakan hasil output yang digunakan dari software Frontier, di mana pada analisis ini yang digunakan output the final MLA estimate. Baiklah, interpretasi the final MLA estimate. Dari hasil analisis diketahui bahwa nilai LR test sebesar 6,93 dan T-tabel sebesar 5,13. T-tabel ini diperoleh dari tabel kode PALM. Nah, dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dibandingkan T-tabel, atau LR lebih besar dari kode PALM. Sehingga dari analisis LR test tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diterima yaitu H1 diterima. Artinya pada model data yang dianalisis itu masih terdapat inefisiensi. Nah, untuk berikutnya analisis gamma, nilai gamma. Nilai gamma sendiri menunjukkan bahwa berapa besar presentasi error yang disebabkan karena inefisiensi teknis. Nah, dari hasil analisis diketahui bahwa nilai gamma sebesar 14,2 dan nilai T tabel sebesar 1,98, di mana nilai T tabel tersebut diperoleh dari perhitungan menggunakan Excel dengan derajat kepercayaan atau delta sebesar 5%. Nah, dari hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar daripada T tabel, yang artinya sebesar 90,31%, di mana 90,31% ini merupakan koefisien dari nilai gamma tersebut, di mana 90,31% error term disebabkan karena adanya inefisiensi teknis. Baik, untuk berikutnya yaitu penjelasan tentang pengaruh masing-masing variabel independen pada data tersebut, data yang dianalisis. Yang pertama ada variabel benih atau X1. Nah, pada variabel benih ini nilai T rasionya bernilai min, maka dapat disimpulkan bahwa nilai tersebut, nilai T rasio kurang dari T tabel, sehingga dapat diketahui bahwa benih tidak berpengaruh signifikan pada jumlah produksi jagung. Nah, untuk yang kedua itu ada tenaga kerja, variabel tenaga kerja atau X2 atau beta 2, di mana pada variabel tersebut menggunakan T tabel dengan alfa sebesar 5%, sehingga diperoleh 1,98 untuk T tabelnya dan T rasionya sebesar 2,85, sehingga diketahui bahwa T rasio lebih besar daripada T tabel, dan dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut berpengaruh signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa jika tenaga kerja ditambah 1%, maka output akan meningkat 0,5 atau 0,25, di mana 0,25 ini merupakan koefisien dari tenaga kerja. Untuk berikutnya ada variabel pupuk kandang. Dengan menggunakan sama T tabel dengan menggunakan alfa 5%,
dan nilai rasionya sebesar min, maka dapat disebutkan bahwa pupuk kandang tersebut tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi jagung. Dan yang terakhir ada variabel beta 4 atau pupuk fosfat. Nah, pada variabel ini menggunakan T-tabel dengan alfa. T-tabel dengan alfa 5%, sehingga diperoleh nilai 1,98 dan T rasio sebesar 3,70. Maka dapat diketahui bahwa T rasio lebih besar daripada T tabel, sehingga berpengaruh signifikan, dan dapat diartikan bahwa jika pupuk fosfat ditambah sebanyak 1%, maka output akan meningkat sebanyak 0,45, di mana 0,45 ini merupakan koefisien dari pupuk fosfat. Nah, ini merupakan hasil analisis menggunakan software Frontier dari tingkat efisiensi teknis. Interpretasinya sebagai berikut. Dari analisis yang dilakukan, diketahui bahwa terdapat petani atau responden sebanyak 16 orang yang memiliki nilai efisiensi lebih dari 0,8, di mana kategorinya apabila nilai efisiensi lebih dari 0,8 dapat diketahui bahwa petani tersebut sudah dikatakan dalam melakukan produksi sudah efisien secara teknis. Tetapi sebaliknya, apabila kurang dari 0,8, maka petani tersebut masih inefisiensi dalam usaha tani atau produksinya, di mana ada 104 petani yang masih inefisien atau nilai efisiensinya kurang dari 0,8, dan nilai rata-rata dari nilai efisiensi tersebut sebesar 0,68, sehingga dapat diketahui bahwa keseluruhan dari responden atau petani yang dianalisis masih belum efisien atau masih inefisien dalam produksinya. Nah, petani yang memiliki tingkat efisien teknis paling tinggi terdapat pada petani responden ya pada nomor ke-58 dengan nilai 0,86, dan petani yang memiliki tingkat inefisiensi teknis terendah yaitu responden nomor 111 dengan nilai 0,18. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.